Perkenalkan, nama saya Asri Nadiatullah. Di sini saya berperan sebagai ketua dalam usaha yang telah kami lakukan ini. Usaha kami beri nama adalah Butterfly Beads. Kami memberi nama Butterfly Beads karena kan fokus kami pada ornamen yang kami akan buat pada produk kami itu adalah kupu-kupu serta manik-manik. Tolong jelaskan tupoksi Anda dalam divisi ini. Tupoksi saya sebagai ketua adalah menentukan jadwal yang harus dilakukan dalam memproduksi produk kami. Lalu saya akan melihat bagaimana kerja tim dari divisi-divisi yang ada dalam usaha ini. Selanjutnya saya akan memantau kurang atau lebihnya produk yang diperlukan dalam produksi gelang dan cincin yang kami lakukan. Sejauh ini apa saja yang sudah Anda lakukan? Sejauh ini saya sudah melakukan untuk menentukan jadwal hari apa saja kita akan memproduksi produk kita ini. Lalu saya juga sudah menentukan kelebihan dan kekurangan barang yang akan kita gunakan dalam produksi ini. Apabila ada kekurangan, tentunya kita akan memesan kembali barang-barang atau alat yang kurang tersebut. Hai, nama saya Bayi Mainunisa Anjarwati sebagai divisi produksi. Tolong jelaskan tupoksi Anda dalam divisi ini. Ya, jadi dalam divisi ini saya bertugas sebagai orang yang merencanakan bahan-bahan dan apa saja yang akan kita gunakan dalam membuat produk kami, yaitu gelang dan cincin manik-manik, yang dimana produk yang akan kita jual adalah produk yang berkualitas, jadi tentu bahan-bahan yang kami gunakan juga bahan-bahan yang berkualitas. Di sini saya juga bertugas sebagai seorang yang mengupayakan atau pengadaan alat-alat yang dibutuhkan seperti gunting, tali, dan sebagainya. Nah, jadi selain itu tugas saya juga merencanakan desain produksi seperti itu. Sejauh ini apa saja yang sudah Anda lakukan? Jadi sejauh ini kami telah mulai mencoba untuk memproduksi gelang dan cincin, yang dimana desain gelang dan cincin itu kami dapatkan dari tentunya internet dan juga inovasi kami sendiri. Dan sejauh ini ada beberapa teman dan anak SD yang pernah menjadi customer kita. Mereka itu kayak seperti mengcustom, jadi sesuai selera mereka. Sejauh ini kesulitan apa yang Anda hadapi dalam memproduksi produk? Oke, jadi setelah kita memulai usaha ini ada beberapa kendala yang kami temukan saat akan membuat produk kami, yaitu kendala utamanya adalah waktu, karena dimana kami di sini itu juga sebagai seorang mahasiswa yang dimana kita harus benar-benar membagi waktu kita dari kuliah dan juga dalam membuat pesanan. Namun kami selalu menyempatkan satu hari itu memproduksi beberapa produk gitu. Jadi kami punya target setiap harinya untuk memproduksi. Namun di saat-saat di hari-hari tertentu yang dimana kami sangat sibuk kuliah, kami juga meng-off-kan itu. Jadi itu sih dari kendala tim produksi. Halo, perkenalkan, nama saya Adela Sagira, saya dari divisi pemasaran. Tolong jelaskan tupoksi Anda dalam divisi ini.
Jadi tugas dari divisi pemasaran itu adalah saya itu membuat konsep dan media publikasi produk. Seperti saya harus menentukan di mana produk ini akan dipromosikan gitu. Yang kedua, saya itu menentukan target pasar gitu. Kepada siapa produk ini akan saya promosikan. Selanjutnya itu ada merancang dan membuat katalog. Jadi katalog ini itu membuat logo produk kami dan bagaimana sih desain-desain yang akan kita promosikan. Dan yang terakhir itu memantau perkembangan media sosial. Jadi di sana itu saya memantau bagaimana sih perkembangan dari produk kita ini gitu. Sejauh ini apa saja yang sudah Anda lakukan? Jadi yang sudah kami lakukan itu yang pertama kita tidak langsung mempromosikan produk, jadi kita melakukan review-review terlebih dahulu dari segi logo, desain, dan peminatnya seperti uji coba lah. Jadi kita sudah meminta review dari para dosen dan teman-teman. Ternyata mereka mengatakan bahwa produk kami itu bagus dari segi logo dan desainnya, apalagi dari peminatnya itu banyak dari kalangan anak-anak, terutama anak SD dan kalangan remaja. Mereka menyukai produk yang kami promosikan. Sejauh ini kesulitan apa yang Anda hadapi dalam strategi pemasaran? Sejauh ini itu kami mengalami kesulitan saat dalam strategi pemasarannya. Jadi kami itu belum bisa memaksimalkan atau belum ada langkah strategi yang efektif dalam mempromosikan produk. Jadi kami itu lebih mempromosikan produk itu dengan cara dari relasi gitu, menawar dari satu ke yang lain seperti itu. Perkenalkan, nama saya Baiza Zakia Darajat. Saya di sini berperan sebagai divisi keuangan. Tolong jelaskan tupoksi Anda dalam divisi ini. Baik, jadi tugas saya dalam divisi keuangan ini yaitu menyusun perencanaan anggaran yang meliputi pendapatan, biaya produksi, dan biaya pemasaran. Sejauh ini kesulitan apa saja yang Anda hadapi dalam divisi Anda? Jadi kesulitan yang pertama itu adalah penyusunan RAB. Jadi saat menyusun RAB, kesulitan yang saya sering temui adalah ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan kita saat memproduksi produk kita gitu. Lalu kesulitan yang kedua yang saya hadapi dalam divisi keuangan ini yaitu persaingan pasar yang sangat intens gitu. Kadang karena persaingan pasar yang sangat ketat ini itu bisa membuat tidak menentunya pendapatan kita dengan pengeluaran gitu. Jadi itu bisa merubah RAB juga. Jadi keduanya ini bisa menjadi kesulitan dalam menyusun anggaran dalam RAB nantinya. Jadi, awal mula kami membuka usaha ini dikarenakan kami mendapatkan tugas proyek dari mata perkuliahan kewirausahaan untuk membuat kerajinan tangan. Kami terinspirasi dari salah satu media sosial yaitu TikTok. Kami melihat di TikTok banyak sekali kerajinan tangan berupa manik-manik, yaitu manik-manik cincin dan manik-manik gelang. Oh iya, kami juga punya satu fun fact, yaitu dari segi logo kami itu terinspirasi dari salah satu influencer dari Indonesia yaitu Tasya Farasya. Tasya Farasya mengeluarkan brandnya itu bernama MOP yang berlogo kupu-kupu. Nah dari sana itu kita terinspirasi bahwa logo dari produk kita adalah kupu-kupu. Modal awal usaha kami itu adalah 160.000. Nah itu sudah termasuk dengan biaya bahan-bahan, alat, packaging, dan card. Nah kami juga sudah mencoba menjual beberapa produk selama 1 minggu, dan omset yang kita dapatkan adalah sebesar 203.000. Terkait dengan manfaat yang didapatkan customer dari produk kami ini adalah yaitu dengan meningkatkan kepercayaan diri bagi customer kita yang menggunakannya, dan tentunya juga menambahkan aksen fashionable kepada customer kita.